Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Keimigrasian, nama Raif Adli Langkamane, NRT 2022.2615.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Mohon izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Efektivitas Standarisasi Keamanan Sistem AutoGate dalam Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam. Selanjutnya, mengenai penjelasan pada latar belakang di bab 1, saya akan menjelaskan kurang lebihnya 4 poin penting pada paparan kali ini, yang dimana poin pertamanya yaitu posisi strategis wilayah Kota Batam itu sendiri. Lalu, poin kedua, tingginya volume perlintasan di Kota Batam. Lalu, pelanggaran keimigrasian yang terjadi, dan sistem AutoGate sebagai instrumen pemeriksaan keimigrasian yang modern. Dapat dilihat kondisi geografis wilayah Kota Batam. Kota Batam memiliki posisi yang sangat strategis. Wilayah ini berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yaitu dengan negara Singapura dan negara Malaysia. Posisi ini menjadikan Kota Batam sebagai salah satu pintu gerbang internasional utama dan tersibuk di Indonesia. Tingginya intensitas perlintasan orang asing di sini di satu sisi menggerakkan roda ekonomi negara, namun di sisi lain dapat membawa risiko tinggi terhadap kedaulatan dan keamanan negara Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah Kota Batam memegang peranan yang tentunya sangat penting. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran nyata mengenai beban kerja pengawasan tersebut, sepanjang periode tahun 2025, berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi, total pergerakan manusia yang keluar dan masuk melalui wilayah Kota Batam telah melampaui angka 5,7 juta perlintasan dalam satu periode. Di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, terdapat 7 TPI penumpang yang aktif. Di antaranya yang paling padat adalah Pelabuhan Batam Center atau biasa dikenal dengan Pelabuhan BTC. Yang di mana pelabuhan tersebut mencatat rekor tersibuk dengan lebih dari 3,2 juta pergerakan. Tepatnya berada di angka 1.604.523 keberangkatan dan 1.609.024 kedatangan. Lalu selanjutnya disusul oleh Pelabuhan Citra Tritunas atau biasa disebut dengan Pelabuhan Harbor Bay dengan total perlintasan di kisaran 1,6 juta perlintasan. Kemudian disusul oleh Pelabuhan Sekupang dengan total 412.000 perlintasan, lalu Bandara Hang Nadim dengan total 148.000 perlintasan, serta TPI lainnya seperti Nong Sapura, Bengkong Gold Coast, dan Marina. Volume perlintasan ini jika masih mengandalkan pola pemeriksaan konvensional sepenuhnya, tentu akan menimbulkan antrian yang panjang, yang dimana dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Hal inilah yang menuntut adanya sebuah instrumen pemeriksaan modern berbasis teknologi yang dimana penerapan sistem AutoGate itu sendiri. Seiring dengan modernisasi yang berjalan, data penegakan hukum dari Direktorat Jenderal Imigrasi justru menunjukkan grafik penanganan warga negara asing yang bermasalah melonjak sangat signifikan. Dapat dilihat pada tabel di samping, pada tahun 2024, jumlah warga negara asing yang ditindak di Indonesia tercatat sebanyak 4.593 orang. Namun memasuki tahun 2025,
angka tersebut melonjak drastis menjadi 9.843 warga negara asing. Ini artinya terjadi persentase peningkatan sebesar 114% atau lebih dari 2 kali lipat. Dari total 9.843 tindakan di tahun 2025, mayoritas sebanyak 9.770 kasus diselesaikan melalui TAK atau tindakan administratif keimigrasian, seperti deportasi dan penangkalan. Sedangkan 73 kasus lainnya diproses ke jalur pidana atau pro justia. Meskipun Direktorat Jenderal Imigrasi gencar melakukan program pendukung seperti Operasi Wirawaspada atau Satgas Patroli, seperti berjalannya di wilayah kerja imigrasi Bali, angka lonjakan pelanggaran ini secara objektif mengindikasikan bahwa masih ada celah atau kelemahan dalam sistem pengawasan keimigrasian. Sebagai jawaban atas tantangan kecepatan pelayanan dan ketatnya pengawasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengimplementasikan sistem AutoGate. Secara legalitas hukum, keberadaan AutoGate telah diatur resmi dalam Permen-Kumham atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 sebagai pemeriksaan keimigrasian modern yang berbasis teknologi biometrik. Secara teori, teknologi biometrik dan otomatisasi AutoGate seharusnya mampu memitigasi risiko kelolosan orang asing berbahaya secara instan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan keadaan yang berbeda, bahwa pelanggaran keimigrasian tetap terjadi secara konsisten. Hal ini dapat memicu pertanyaan besar, apakah standarisasi keamanan sistem AutoGate yang berjalan di TPI Batam saat ini sudah benar-benar efektif dan optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian tersebut? Oleh karena itu, penelitian ini saya batasi ke dalam dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan standarisasi keamanan sistem AutoGate dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di TPI Batam. Lalu untuk rumusan masalah kedua, yaitu upaya apa yang diperlukan untuk memperkuat standarisasi keamanan sistem AutoGate guna meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di TPI Batam. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis secara real penerapannya, dan mengidentifikasi hambatan teknis maupun yuridis, serta merumuskan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem ini. Untuk membedah dan menjawab rumusan masalah tersebut, saya menggunakan pisau analisis berupa teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Surjono Sukanto. Sesuai teori ini, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, saya menitik beratkan analisis saya pada 3 faktor utama sebagai sub-indikator pada penelitian ini. Yang dimana sub-indikator pada penelitian ini yaitu yang pertama faktor hukum. Di sini saya akan menganalisis apakah rumusan pasal dalam regulasi AutoGate Permen-Kumham Nomor 9 Tahun 2024 sudah tidak ambigu dan tidak menimbulkan multitafsir saat dieksekusi di lapangan. Lalu untuk sub-indikator kedua yaitu faktor sarana dan fasilitas. Dengan sub-indikator ini, saya akan meneliti bagaimana keandalan teknologi biometrik pada mesin AutoGate, integrasi datanya dengan Border Control Management atau disingkat dengan BCM, serta SIM-KIM atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
hingga kemampuan mesin dalam membaca berbagai jenis dokumen perjalanan internasional. Lalu selanjutnya, subindikator faktor penegakan hukum, yaitu mengukur sejauh mana kemampuan praktis pejabat imigrasi di TPI Batam dalam mengoperasikan, mengawasi, serta menindaklanjuti apabila terjadi kegagalan sistem atau biasa disebut dengan sistem error dengan indikasi pelanggaran pada AutoGate. Dapat dilihat melalui kerangka berpikir di sebelah kanan, data lapangan yang diperoleh akan direduksi dan disajikan untuk menghasilkan potret utuh efektivitas AutoGate saat ini, serta menghasilkan solusi penguatan sistem AutoGate tersebut. Selanjutnya, untuk metode penelitian pada bab 3, membahas mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yang dimana pendekatan ini saya pilih karena tidak hanya mengkaji aturan hukum, tetapi juga langsung dengan kenyataan fakta dan dinamika yang terjadi di masyarakat dan lapangan kerja. Lalu untuk lokasi penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam berpusat di Jalan Engku Putri nomor 3, Batam Kota. Lalu untuk sumber data, data primer bersumber dari hasil wawancara mendalam bersama pejabat atau petugas di TPI serta observasi lapangan secara langsung. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan terhadap dokumen keimigrasian, buku undang-undang, serta jurnal ilmiah terkait. Lalu untuk teknik pengolahan dan analisis data, seluruh data yang terkumpul akan melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, hingga penarikan kesimpulan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan concluding. Demikian pemaparan proposal tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.